Lesti. Salah. Lesti sama si Lesti. Ini iya Yang lagi trending tapi sekarang. gue gak nyangka sih kenapa bisa si Lesti itu jadi orang ketiga loh sama Eric Colin dan Salah, bukan itu, bukan Lesti. Salah server, bukan itu. Ini Lesti, dia. bukan Lesti Chan. Bukan. Oh sorry Salah server. gue kira Lesti Chan. Bukan. Oh, Eric Colin. Ini bukan channel gamers. Oh kan Bukan, salah. Lesti, iya. Itu, iya sama. Sebenarnya kan beda. Ini kan Lesti yang memandangmu. sungguh Tadi lu cerita apa Lar yang itu? aku bahagia benih cinta yang kau punya bersemi indah di hati. Anjay, Bilar yang biasa suka nonton Netflix, yang biasa suka nonton Korea, sekarang nyanyi lagu dangdut. Korea kenapa? Korea sih, Barat ya, Hollywood ya. Iya Hollywood. Lesti, Enak banget lagu sih emang. sosok Lesti itu di mata lo seperti apa sih Lar? Dari lu sebelum Lesti lagi nih. Enggak. Tadi sempet Lesti itu kan memang lagi dikabarkan lagi akrab banget sama lo. Lagi akrab ya, gue bilang lagi akrab ya. Lagi akrab. Bahkan kemarin dengan silaturahmi. Nah kemarin kan sebelum ini trending, lo kenal Lesti gak? Lesti? Belum kenal, sama sekali nggak tahu. Pertama kali gue ketemu saat itu, saat di stage. Justru gue briefing kita. Ini siapa? Lo nggak tahu gitu? Kan kita ya tetep lah namanya acara gitu pasti ada bukan briefing gimana ya. Kan kita kapan dikasih tahu segmen kapan masuknya gitu kan. Nah, justru gua tuh pas di belakang stage nggak ketemu sama dia. Lo nggak ketemu? Pasti Indosiar. Iya, pas gua ketemu sama dia tuh pas benar-benar gua pas mau masuk. Baru lo tahu. Tapi lo udah tahu belum kalau nanti akan ada lawan main lo namanya Lesti? Udah tahu. Tapi lo nggak tahu orangnya kayak gimana? Nggak tahu. Atau lo browsing dulu? Nggak tahu bang. Nah jadi lo baru ketemu di situ sama si Lesti? Baru ketemu di situ bang. Jadi gue kayak sempet sih. Entah kenapa ya. Gue ngerasa hari Jumat tuh selalu hari yang berkah buat gue. Dan gue lahir di hari Jumat ya. Hari Jumat tuh hari yang berkah buat gue. Gue Dinda nikah hari Jumat. Gue bersyukur. Gue Dinda nikah hari Jumat. Lesti hari Jumat. Dan acara itu hari Jumat juga. Dan gue ketemu saat itu belum apa-apa. Gue sempet kayak kemarin sebelumnya tuh banyak mention masuk ke gue kayak mau jodoh-jodohin. Saat itu gue belum tahu pribadi Lesti, sosok Lesti itu seperti apa. Oke, belum tahu. Dan banyak mention mau jodoh-jodohin kayak kakak senasib nih sama-sama ditinggal nikah bla 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 gitu kan. Nah, dan mungkin karena permintaan netizen kan besar ke acara TV tersebut gue diundang. Tadi gue sebenarnya nggak mau. Gue tuh paling nih ya jujur ya, nih kalian nih kalau kalian yang nganggap kayak gue pengen nyari panggung atau apa, gue tuh paling nggak suka yang namanya jarang banget gue ikut acara talk show. Jarang banget gue ikut. Tapi sekarang bisa kalian lihat sebenarnya ini jujur gue banyak banget gue undangan talk show. Tapi gue jarang banget, bisa kalian cek ntar. Gue tuh jarang banget. Nah kebetulan saya itu gue ya udahlah gitu gue bilang karena mungkin ya gue kebetulan lagi free waktunya, ya udah gue ambil gitu kan. Nah ketemu tuh sama tuh anak ketemu justru pas mau masuk segmen gue. Pas mau masuk segmen gue, ya udah gue nggak kenal sama sekali, tiba-tiba ngalir gitu aja. Gue bercanda, gue kan anaknya suka bercanda ya. Nah ternyata anaknya juga gestrek bang. Ketemu gestrek sama gestrek, udah cocok lah ya. Cocok. Sambut-sambutan. Gue biasa ngegombalin, digombalin gue. Makin panas. Gue gombal dia jatuh ke lantai, dia digombal gue jatuh ke lantai juga. Tidur-tiduran di situ. Itu panggung kenapa jadi kayak kasur ya? Tapi memang itu yang buat acara itu menjadi trending, jadi hidup dan alhamdulillah trending, orang juga banyak yang suka dan sekarang kayak banyak sih yang ngejodoh-jodohin gue. Iya, kayak sekarang kan banyak tuh Leslar lah, apa tuh. Itu gara-gara ini gue, gara-gara bercandaan gue, kan gue suka bercanda kan. Ketika ditanya sama si-hostnya Om Tukul nanya nama kamu siapa? Nama saya Leslar. Leslar apa? Lesti Bilar. Iya. Pada rame tuh. Padahal itu dialog gue pertama loh. Dan atas anaknya langsung dipan. Saling bercanda gitu akhirnya. Ya udah. Tapi ini sih Lar. Tapi sosok Lesti sekarang menurut lu gimana sih? Gitu setelah lo kenal dia, setelah kan ini gitu loh. Setelah lo kenal sama dia nih, udah ini kan kemarin sempat buat konten juga. Yang gue tuh anaknya tuh walaupun yang kita tahu dia ngetop ya, bahkan se-Asia loh. Karena kan dia juara, kalau nggak salah juara Liga Dangdut se-Asia kan. Iya. Nah,
dia tuh gue liat masih pribadi yang humble ya. humble sama orang tuh, berteman tuh gak milih-milih, sama siapa aja tuh welcome. Terus apa namanya, pekerja keras, sosok pekerja keras juga, dan keluarganya sendiri juga emang kayak apa, kayak emang ngejamu gue banget saat gue datang pas bikin konten kemarin. Tanda-tanda itu. Nah, kita doakan saja. Karena gue liat emang keluarganya tuh welcome sama siapa aja gitu. Tapi ada sedikit yang mengganggu gue sih lah. Jadi gue pernah beberapa hari yang lalu ya, gue komen lo kan di postingan lo, kan gue suka ngejayus di postingan lo kan. Biasa. Betul, lo juga suka ngejayus di postingan gue. Kalau saya bilang jangan julid ya. gue posting, gue ini kan, gue komen tuh di, wah keren, gue bilang itu, Bilal keren ya mobilnya. Itu komen 4 hari gak berhenti di IG gue masuk gitu kan. Yang mau jodohin masuk. Bilal. Nah, yang agak sedikit mengganggu gue adalah kenapa sih para netizen ini menganggap gitu loh, Bilal tuh yang sosoknya yang maunya hai, cewek-cewek yang begini, Lesti tuh gak level apa sih gitu loh. Apa sih, kenapa sih orang mengelompokkan seperti itu gitu loh. Menurut lo sih gimana sih gitu loh, apakah emang seperti itu yang suka sama lo tuh yang wow, secara mantan-mantan lo kan yang gimana gitu loh, yang itu Lesti tuh apa sih, maksudnya ini gitu loh. Tapi itu sangat mengganggu gue sih lah. Kenapa sih lo perlu ngelompok-kelompokin orang yang namanya manusia itu sama di mata Allah? Benar. Dan kenyamanan tuh bukan dilihat tapi dirasakan. Dan sempat beberapa statement gue kayak bilang, gue tuh kriteria gue yang nyaman, merasa dekat dia gitu. Tapi ya ini bukan berlaku untuk Lesti aja, untuk siapapun, untuk wanita manapun. Ya gue emang tipikal nyari nyaman juga kan. Di samping mungkin ya ada di konten gue sebelumnya, yang gue ngisain perjalanan karir gue, ada Aris nanya mantan gue, masih inisialnya, terus banyak kayak netizen yang bilang, wah ternyata mantannya cantik ya gitu. Iya, mantannya beda jauh sama Isis segala macam bla 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 gitu. Ya maksud gue, ya menurut gue sih kita nggak perlu lah yang namanya untuk kayak seperti apa yang tadi mengobrol-ngobrolkan bahwa gue tuh harus nyari yang cantik, gitu. Walaupun ya emang sebelumnya gue emang alhamdulillah gue dikasih dapat pasangan yang mungkin good looking. Tapi bukan berarti Lesti nggak cantik loh, Lesti itu cantik juga. Lesti cantik, bekerja keras, dan banyak hal mungkin yang kayak dia punya nilai lebih dibanding mantan-mantan gue bahkan. Mungkin gitu. Jadi ya setiap orang sih punya kelebihan, punya plus minusnya. Jadi kita sebagai manusia ya janganlah untuk kayak kelompok-kelompokin lah. Misalkan ini kayaknya nggak cocok, Bilal tuh kelasnya ini apa segala macam. Itu jujur sih lah, itu yang mengganggu gua. Kenapa sih apa yang salah sama Lesti? Lesti oke kok, Lesti baik kok. Saya lihat dia nyaman kok. Gue kan sempat lihat lo kolaborasi berdua kan. Kok ya gesrek gitu loh. Lo berdua ya ketemu Lestinya gesrek karena kelihatan gitu loh. Kalau nggak ada nggak ada yang sama lah, itu akan garing jatuhnya kan. Selalu sekarang nggak digesekin dua-duanya. Tapi sejauh ini sih gue kayak kita emang pure kayak temenan, gitu, temenan, menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik. Ya kedepannya seperti saat statement gue sama Dinda dulu, orang nanya pacaran nggak ki, ya gue cuma bisa bilang kita nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Udah cukup itu aja. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Yang pasti saat ini gue masih menjalin hubungan baik dengan Lesti dan. Tapi hubungan lo sendiri dengan Dinda masih baik kan? Sangat baik. Jadi bahkan tadi kita aja baru teleponan lo bertiga. Jadi kita tuh sering curhat juga bang bertiga. Dulu kalau kayak dulu kan gue curhat sama Dinda doang. Dan Dinda kayak kemarin ngomong, Ki kalau ada apa-apa telepon kita ya. Cuman kan gak enak, sekarang udah punya suami. Bertiga, iya. Oh sama lakinya juga. Sama lakinya bertiga, kita telepon bertiga. Kadang melalui nomor telepon Ray, kita ngobrol bertiga. Kadang melalui nomor Dinda, kita ngobrol bertiga gitu. Bahkan Dinda bilang, makanya gue kayak saat gue pernah bilang, gue ngerasa wajar ada rasa kehilangan ketika sahabat kita yang biasa kita curhat bareng terus tiba-tiba nikah pasti ada batasan. Ternyata alhamdulillah sekarang yang gue jalin mereka masih tetap kita sharing, tetap kita saling bertukar kabar dan malah Dinda bilang, kamu kalau curhat aja, sharing aja ke kita. Kalau dulu kan kita cuma aku doang yang bisa kasih saran, sekarang kan ada 2 kepala yang lebih bisa ngasih masukan gitu ya. Tapi memang gue bersyukur sih, bersyukur lah. Dinda juga baik dan Lesti juga baik. Ya gue bersyukur karena Dinda dapat suami yang teman gue juga, teman lo juga, open mind juga orangnya, yang open. Ya kita kan nggak pernah tahu ya lah ke depannya seperti apa ya. Kita hanya yang namanya netizen, gue juga termasuk netizen, sama-sama hanya bisa melihat dan
beginilah gitu loh. Oh, berarti kemarin kan di judul yang kemarin tuh bukan Dinda Hau, bukan Cut Siva gitu loh kan, di vlog yang kemarin tuh kan judulnya. Cut Siva apa kabar Lar? Kabar baik. Baik ya. Lo masih berhubungan dong sama Cut Siva? Goreng terus ya. Ya, sama Cut masih komunikasi, masih bertemu. Nggak, Cut ada dua kan, satu lagi Cut yang satu lagi kan. Ini Cut mana sih? Cut kakak kan? Emang sama Cut kakak tuh jadi nyokap gua di sinetron gua yang bakal jalan. Jadi mal gua jadi Cut Sipa. Si Faju sama Rizky Nazar. Si Meriska sama Roger. Nanti gue tampilin di bawah. Tarik. Berarti baik-baik aja ya, masih mana? Cut Siva. Gue tunjukin dulu fotonya nih. Oh, Cut Siva. Cut Siva Hana Salsabila. Iya. Kok gue tahu nama panjangnya? Kenapa bisa tahu nama panjangnya? Karena gue pernah sejudul sama dia. Oh gitu. Cut Siva yang lo bilang itu yang pakai ini, yang itu bukan sih yang pakai apa kerudung kadang kalau syuting yang lo bilang ini calon di masa depan. Viewersnya banyak nih. Kenapa? Karena ada fans Lesti, ada fans Cut Siva, ada Enggak. Enggak campur nih. Gue ingat yang vlog kemarin. Gue netral ya, netral. Gue nyambung yang kemarin tuh kan, karena kan kita segrup kan di Bang Boy, lo pernah nge-share kan, nih calon ini nih, gitu. Lo jangan gitu lo, jangan ngarang-ngarang lo bang. Kan nggak mungkin gue muncul di kacuranya, kan nggak mungkin. Kagak. Mana ada? Jangan ditanya nih kagak. Bener gak sih Cut Siva gitu? Gue lupa gue. Ya kan? Iya bener kan? Gue Dinda kali, gue posting. Enggak, Cut Siva juga kan lo pernah satu judul. Iya, Dinda. Gue baca jadi teman-teman gue pernah bercanda gitu, kayak gue ngirim ke grup kita. Nih calon istri gue nih dua-duanya nih, Iya, Dinda sama Cut Siva bercanda sih saat itu. Enggak, iya nggak apa-apa sih bercanda juga kan orang awalnya bercanda kan lama-lama jadi kadang suka itu lah. Apa namanya kan? Si itu apa namanya, ini calon bini gue nih Cut Siva sama si Dinda udah inilah udah nikah, tinggal sisa Cut Siva, ada gitu aja sih. Yang penting baik hubungannya kan, bukan baik dan gitu. Ya kita kan nggak tahu, lu muda ganteng gitu kan, dan istilahnya ya dapat sih 1 juta sih. Tenang. Nanti hubungan baik gitu kan, satu judul lagi ya Ntar di repost masih dipotong-potong. Nanti yang bagian presentasi tengah ngambil ya. Bagian pencucian ntar ending. Ini cuma satu aja lah tempat. Cuma kan padat, isinya padat kan. Karena gue sebagai teman juga kan kepo lah, asmara lu gimana sih nih anak pacarnya sih? Gue belum ada. Pacar lu siapa sih sebenarnya sekarang ini gitu kan? Atau entah apa lagi dekat sama si Terakhir itu kapan? Terakhir apa? Terakhir jalan bareng. kontakan apa segala macam. Rahasia dong, kepo banget lu. Kepo banget lu. Udah lama. Aduh, Bilar emang luar biasa sih Bilar ini. Sekarang followers 3 juta kayaknya ya. Masya Allah. Instagram 3,5. oh iya, Alhamdulillah. kayaknya baru lo doang sih yang gue lihat dalam berapa hari bisa naik 500.000 bahkan 1 juta. Bintang Emon? Bintang apa? Bintang Emon sempat berapa ratus ribu dia dalam beberapa hari. Tapi lo kan gila, gue lihat dari 200.000 sekarang udah 900 subscriber. Subscriber Iya. Oh iya. Ya kemarin pecah kan? Sudah 1 juta lebih alhamdulillah. Alhamdulillah ya Lara. Cuan semua tuh Lara. Insya Allah ini berkah karena gue kemarin kan gue bilang gue pengen kerja keras untuk cari uang, nambah uang lebih buat bukan apa ya, untuk melangsungkan pernikahan itu banyak hal mesti disiapkan gitu. Jadi bukan biaya nikah tuh, untuk biaya nikah mungkin nggak mahal, tapi kehidupan setelah nikah kan kita harus mempersiapkan matang-matang gitu. Dan gue pribadi yang harus mempersiapkan hal itu, karena gue harus prepare, karena kita mikirin bukan jangka 1 atau 2 tahun, kita mikirin 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Karena 5 tahun atau 10 tahun kan gue bakal berkeluarga, gue bakal punya anak, gue bakal nyekolahin anak gue kayak gitu. Itu sih intinya. Tapi walaupun itu gue tetap percaya bahwa rezeki nikah itu emang pasti ada. Dilipatkan dengan Allah, karena ada rezeki anak kita kan. Betul. Tapi kan makanya abang kan sekarang setelah punya anak kan hidupnya makin kenceng ya, alhamdulillah ya. Ini apa namanya? Dewasa banget ya. Dewasa banget, Bilar arahnya udah ke pernikahan mulu dari tadi, kenapa ya kan? Oke udah. Siapa sih kok ada suara orang ngomong? Nah, Lar, ini sebelum kita menutup nih karena udah malam juga. Lar, gue mau nanya nih Lar. Sebenarnya sih apa yang lo lakukan ini, tadi kan lo cerita tuh ini bukan settingan bang, apa itu sebenarnya apa sih, settingan atau bukan?
Nih ya, gue bilang nih ya, gue kasih tau nih buat kalian yang menganggap kayak segala macam settingan, apalah dari panggung lah. Sebenarnya enggak, gue bilang nih, kalau gue bilang sih enggak. Karena apa? Karena gue dari awal gue datang ke nikahan Dinda itu karena emang Dinda udah ngundang gue. Kalau emang gue pengen nyari sensasi atau apa, gue pasti udah bawa kamera dong, udah nge-vlog dong gue buat nge-YouTube di situ. Tapi enggak. Kenapa? Karena gue pengen datang, pengen silaturahmi, pengen ngadirin pernikahannya Dinda saat itu. Dan kebetulan aja viral, kebetulan aja orang-orang kayak nganggap gue chat boy segala macam, ya udahlah gitu. Dan akhirnya rame kan saat itu, karena gue kayak ya bener ya gitu, kayak dengan set boy. Dan 2 minggu kemudian terjadi lagi. Alhamdulillah ya, gue anggap ini suatu keberkahan sih buat gue. Ya gue dipertemuan sama Lesti. Dan emang kita nggak sengaja ketemu saat itu, dan nggak sengaja, dan ngalir dan ngalir ketika kita dia dibikin kuis, dibikin adegan drama seru-seruan gitu, dan ditanya di wawancara, yang ngalir aja gitu. Dan kebetulan alhamdulillah orang-orang pada seneng. Jadi nggak ada yang namanya di setting kayak emang kayak gua sengaja untuk, karena kan itu emang Allah yang merencanakan sesuatu itu. Allah yang, itu namanya garis tangan. Ketika gue di pertemuan sama Lesti di acara itu, dan akhirnya semua orang, alhamdulillah orang Indonesia banyak yang seneng sama kita ya. Dan akhirnya viral, bisa trending 1, 2, 3, 4. Gue bersyukur banget sih. Dan intinya saat itu tidak ada yang namanya gue kayak sengajain. Dan kebetulan setelah gue liat rame, dan ya akhirnya sebenarnya Lesti sih yang ngajak gue collab saat itu. Lesti ngajak gue collab, Kak mau collab nggak gitu, mau collab YouTube. Ya sih, alhamdulillah banyak yang seneng kita ya. Ya udah, karena gue tujuannya emang pengen menghibur juga, karena udah rame, ya udah gue akhirnya bikin konten collab bareng sama Lesti. Ya gitu, dan akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang ini gitu. Oke. Intinya semua tuh terjadi aja gitu, bukan karena emang kita rencanain, bukan sesuatu hal kita rencanain. Oke, sebentar, Bang Bilar. Jadi untuk kedepannya Bang Bilar mau membawa ini kemana? Ke arah mana? Rencana? Gue sih pengen ke arah Tanjung Priok ya, cuma jauh banget ya. Serius Bang Bilar? Apa dulu nih? Iya. Pertemanan dengan si Lesti ini kedepannya lo mau bawa kemana gitu loh? Ya kita tujuannya apa ya? Kita tujuan bareng itu karena penonton senang, kita ngikutin apa yang disukai oleh orang-orang banyak. Ya udah, kita tujuan untuk menghibur penonton saat ini ya. Dan kebetulan emang gue lagi Lesti sama emang alhamdulillah. Ya udah, gue kayak rencana ya mungkin kita bareng bakal bikin next collab lagi kayak gitulah paling. Cuma sejauh ini seperti yang gue bilang tadi, kita emang lagi menjalin silaturahmi, cuma sekedar teman berhubungan baik ya udah. Dan di samping apapun itu yang terjadi, ya kita nggak ada yang tahu ya. Betul aja ya. Dan buat kalian yang kayak nge-ship hubungan gue sama si Anu, hubungan gue sama si Anu, ya support itu bagus, dan gue bersyukur banget kalian mensupport karirku, kalian mensupport siapa pasanganku. Tapi ya dalam hal mensupport ya ada batas wajar gitu. Jadi jangan sampai ketika nggak sesuai dengan ekspektasi. Ketika idola kalian nggak sesuai dengan ekspektasi kalian jangan terlalu barbar lah istilahnya ya, terlalu barbar. Cukup sewajarnya aja gitu dalam mendukung seseorang, mendukung karya seseorang, mendukung dengan siapapun jodohnya gitu ya. Makasih banget. Oke Lar, makasih banyak udah. Apa Bang Bilar tadi lagu yang selalu menempel? Ada 2. Apa tuh lagunya? Memandang walau selalu Anjay. ada lagi yang tadi enak banget tuh. Apa? Gimana? Yang kedua yang kerjanya terlena. Ku terlena. Bukan. Sungguh aku bahagia. Sekarang subscriber 1 juta. AdSense pun makin semangat.